catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, perkenalkan nama saya Itwan. Bersama rekan saya, di video ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting terkhusus untuk teman-teman yang merupakan kaum milenial atau generasi muda penerus bangsa yang harus memiliki jiwa kreativitas, tumbuh dan berkembang pula di pribadi kalian. Sebelum itu kami juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Andi Rizkia yang mendampingi kami dalam tugas program kreativitas mahasiswa ini. Dan teman-teman, saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya yaitu ada Feby Melinda, Mangga Fira, dan Sri Sena. Ya, 3 orang perempuan dan saya sendiri laki-laki. Dan saya paling gagah ya. Mungkin teman-teman saya akan mencoba untuk menyaingi Blackpink. Cukup berempat, iya ya. Oke teman-teman, di video ini informasi yang penting itu adalah kami akan mempresentasikan hasil program dari kelompok kami, yaitu sebuah kerajinan tangan yang sangat memudahkan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Seperti yang saya bilang tadi, sangat cocok untuk kaum millennials. Dan kerajinan tangan yang kami maksud itu adalah docking atau penyangga smartphone yang berbahan dasar dari kayu. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik kan? Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi ingin melihat bagaimana bentuk dari docking atau penyangga smartphone dari kayu tersebut. Jadi langsung saja kita akan memulai presentasi tentang kerajinan tersebut. Jadi untuk itu selesaikan video ini sampai tuntas dan tentu saja akan menjadi referensi teman-teman untuk menciptakan inovasi-inovasi yang akan bermanfaat untuk pekerjaan kita dalam sehari-hari. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, berbicara tentang kerajinan tangan, tentu kayu merupakan bahan dasar yang paling umum dan sangat sering digunakan untuk menciptakan sesuatu hal yang keren dan hebat. Contohnya seperti kebutuhan furnitur, lemari, meja, atau rak tempat tidur. Jadi memang bahan dasar kayu ini sangatlah sering digunakan ya. Nah, dalam hal ini kami juga bermaksud menciptakan atau membuat sebuah alat atau pesawat sederhana yang mampu memudahkan pekerjaan kita dalam sehari-hari, yang tentunya dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi alat yang bermanfaat dan bernilai ekonomis sehingga siapapun bisa memilikinya. Contohnya yaitu penyangga smartphone dari kayu ini. Keren kan? Dengan alat ini tentunya kita akan dimudahkan dengan menjadi stand untuk menyangga HP kita, sehingga kita tidak perlu lagi memegang HP kita seperti misalnya mungkin kita ingin menulis sesuatu yang bersumber dari HP kita kan, seperti itu. Nah teman-teman, dengan bentuk yang cukup sederhana dan asik dari docking atau penyangga smartphone ini, tentunya bisa dibawa beriringan dengan smartphone kita sehingga sangat enteng kan. Oke teman-teman, selanjutnya untuk gambaran umum tentang produk ini akan dibahas oleh rekan saya Mangga Fira. Yuk kita simak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagian bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Seperti yang sebelumnya sedikit dibahas di bagian pendahuluan atau latar belakang, bahwa pokok pikiran produk yang ingin diangkat
dalam proposal ini adalah produk yang akan sering digunakan dan dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Oleh karena itu, produk yang dibahas dalam proposal ini adalah docking atau penyangga smartphone. Mengapa kami memilih smartphone? Sebab smartphone sekarang digunakan sebagai atau dianggap sebagai alat komunikasi dan informasi nomor satu di dunia dan benda yang paling sering digenggam saat ini. Kami berharap dengan adanya penyanggah ini dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat. Selain nilainya ekonomis, alat ini juga mudah digunakan kapanpun dan dimanapun dan bisa memudahkan pengguna smartphone. Contoh penggunaannya ketika kita ingin menulis sesuatu yang bersumber dari smartphone dan juga ingin melakukan video call. Namun perlu kita ketahui, selain smartphone memiliki kegunaan yang begitu bermanfaat, alat komunikasi itu juga memiliki pengaruh yang sangat negatif besar apabila penggunaannya tidak dapat mengendalikan pemakaian smartphone dan berujung menjadi bumerang bagi penggunanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi gambaran umum tentang rencana usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pelaksanaan yang meliputi 3 poin. Yang pertama, teknik atau cara pembuatan. Kedua, mengemas produk. Dan ketiga, tentu kita harus memasarkannya. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Feby Melinda. Check it out. Adapun bahan dan alatnya, pertama yang kita butuhkan itu adalah alat. Alat yang digunakan saat membuat penyangga smartphone yang pertama itu lem tembak dan juga gunting atau cutter. Sedangkan untuk bahannya kita membutuhkan lem lilin serta stik es krim. Nah, untuk cara pembuatannya bisa kita lihat sebagai berikut.
smartphone sudah menjadi kebutuhan wajib untuk dibawa kemana-mana. Maka dari itu, penyangga smartphone pun kadangkala harus ikut. Oleh karena itu, disiapkan box yang pas agar penyangga tersebut aman dibawa untuk bepergian dan akan menunjang tampilan dari penyangga tersebut agar lebih menarik untuk dipasarkan. Sebagai seorang wirausahawan, selain dituntut untuk kreatif menciptakan produk, perlu juga untuk kreatif dalam menyusun strategi penjualan. Dengan strategi yang benar-benar tepat, maka usaha akan jadi lebih menarik. Dalam memasarkan penyangga smartphone, ada 3 poin yang sangat harus diperhatikan. Yang pertama itu price, place, kedua place, dan promotion. Dari 3 poin tersebut, strategi penjualan yang dapat diterapkan adalah: pertama, menentukan target usaha. Penyangga smartphone ini sangat cocok ditawarkan kepada milenial yang nantinya bisa mereka gunakan sebagai stand HP saat belajar. Kemudian, penyangga smartphone ini akan mudah terjual apabila kita display dengan kerajinan tangan lainnya. Dengan aktif mengikuti event atau bazar, maka produk ini agar mudah untuk dikenal. Selain itu, memanfaatkan media online agar menjangkau view yang lebih luas. Mengingat kembali bahwa penyangga smartphone ini akan lebih familiar di lingkungan milenial, kita akan menerapkan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, sebaiknya harga satu buah produk tidak lebih dari Rp10.000. Nah, itulah tadi pembahasan terkait metode pelaksanaan. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang anggaran biaya. Berapa sih anggaran yang harus dikeluarkan untuk membuat kerajinan ini? Daging atau penyangga smartphone yang berbahan dasar dari kayu? Tentu kita juga harus mengetahui anggarannya sehingga menjadi acuan kita dalam membuat suatu produk. Baik, langsung saja kita lihat pembahasan yang akan dibawakan oleh rekan saya yang terakhir, yaitu Sri Zena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Zena, kelas B2 Manajemen dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya dalam pembuatan docking atau penyangga HP. Setelah kalian mengetahui gambaran umum tentang usaha, cara pembuatannya bagaimana, bahan dasarnya apa, kalian pasti penasaran berapa sih anggaran biayanya? Oke guys, anggaran biaya dalam pembuatan docking bila dikalkulasi sangatlah minim sehingga sangat recommended untuk menjadi usaha kaum milenial sekarang. Adapun rinciannya sebagai berikut. Lem tembak sebesar 25.000, scatter sebesar 25.000, lem lilin sebesar 14.000, stick es krim sebesar 15.000. Itulah rinciannya, dan apabila ditotalkan semuanya ada 129.000. Oke guys, itulah penyampaian singkat dari saya tentang beberapa anggaran biaya dalam pembuatan penyangga HP atau docking. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita seputar docking atau penyangga smartphone dari kayu. Sebagai kesimpulan, sekali lagi kita berbicara tentang kreativitas. Menurut saya, kreativitas itu harus dimiliki oleh setiap person, karena dengan kreativitas menjadi tolak ukur sejauh mana kita akan terus berkembang. Dan dengan kreativitas kita akan memiliki daya saing untuk bisa menunjang bangsa kita ke depan. Dan soal kreativitas, teman-teman, banyak sekali sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan di lingkungan kita untuk menciptakan inovasi-inovasi yang keren. Untuk itu, teman-teman, selalu berpikir tentang masalah dan ciptakan solusi dari masalah tersebut. Jangan takut memulai, karena kita akan belajar seiring waktu berjalan. Sama halnya dengan rumah tidak akan bisa berdiri tanpa ada fondasi yang membangun
rumah tersebut. Sekian dari kami kelompok 3. Bila ada yang mungkin sedikit tidak mengenakan, mohon maaf. Kedepannya kami akan membuatnya lebih baik dan lebih keren. Dan sebagai generasi muda, kita harus menjaga jiwa kreativitas tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.